Sebab hanya Yesus yang dahsyat, hanya Yesus yang berkuasa. Sebab Dia yang layak, Dia yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, puji nama Tuhan itu saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Terus berdoa. I glorify. Let's let people say, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda. Diberkati Tuhan, hari menjadi diberkati dengan sorak bulan bagi Yesus. Umat yang diberkati dengan teman-teman menjelaskan Tuhan kita. Sebab Engkau besar, Kau layak tinggi, Kau layak diagungkan. Kami datang dengan hati kami, dengan kerinduan yang dalam, menghampiri tangga kasih kami. Itu kami mulai, kami habiskan ibadah Betania Fresh Anointing Kolam Penuh dalam sama nama ajaib dasar berkuasa Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap menyembah Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Tenang
serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya.
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
Kau yang layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau
Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak bersyukur karena mulai hari ini kami berhak memanggil Allah adalah Bapa. Bapa selalu memberi yang terbaik. Bapa tidak pernah membuat sesuatu yang tidak baik. Bapa akan selalu mendesain hidup anak-anaknya yang terbaik. Dan kita ini semua adalah anak-anak Allah. Kau sudah didesain oleh Bapa mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Terima firman Tuhan pada saat ini. Karena kita tahu kemana kita pergi, kemana kita mendapatkan sebuah jawaban, kepada siapa kau punya pengharapan.
kalau bukan hanya kepada Bapa di surga. Pegang itu, percayai itu, perkatakan, maka segala sesuatu yang terbaik akan turun padamu. Kau terima firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Jadi semua lagi katakan amin. Prosperous people, I glorify. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya persilakan duduk. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Ya. Jadi kata shalom berarti Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Baik. Tanggal 18 September ini kita tahu bahwa ini minggu yang ketiga di dalam bulan September ini. Kalau semuanya dapat kita lewati karena kasih karunia Tuhan, katakan amin. Lebih seru lagi, katakan amin. Oh, kurang, katakan amin. Lebih lagi, katakan amin. Nah, Bapa selalu memberi yang baik. Amin. Bapa selalu memberi yang baik. Ngomong pada dirimu sendiri, Bapa memberi yang selalu baik padaku. Lebih seru, ya, kurang lebih seru. Bapa selalu memberi yang baik padaku. Masih hanya di kubu ini saja. Kubu ini belum kedengaran. Ayo, hidup kita dari juga apa yang pada deklarasikan. Tetap semangat, amin. Tetap semangat, amin. Sekali lagi katakan, Bapa selalu buat yang terbaik padaku. Amin. Nah, coba perhatikan. Mungkin ada yang lain, biar saja, tapi semuanya coba konsentrasi ke depan ini ya. Bapa selalu memberi yang baik. Ingat, panggilan Bapa itu hanya berhak di saat statusmu sudah jadi anak. Di saat statusmu sudah jadi anak, otomatis engkau berhak memanggil Bapa. Katakan amin. Nah, lihat, Yesus terakhir sekali memanggil Allah itu Bapa saat di kayu salib. Ya, Yesus terakhir kali memanggil Allah itu Bapa saat ada Yesus di kayu salib. Maka di dalam Matius 27 ayat yang ke-46, nats yang terakhir, ayat yang terakhir dari setiap kitab Injil. Ya, Matius 27 ayat 46 berkata begini, Ibraninya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau di dalam bahasa Indonesia, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Coba perhatikan. Ini sebuah pernyataan kontradiksi di mana anaknya berbicara kepada Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba dengarkan. Seolah-olah pernyataan ini sungguh-sungguh Allah itu meninggalkan anaknya. Sungguh-sungguh Tuhan itu meninggalkan anaknya. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Coba perhatikan, ini sebuah pernyataan yang sangat serius. Ini sebuah jawaban yang sangat serius. Banyak orang tidak memahami ini. Tetapi ingat, mengapa engkau tinggalkan aku? Coba perhatikan. Ya, Yesus terakhir sekali, Yesus dia tidak memanggil lagi Allah itu Bapa. Tapi Yesus terakhir sekali di kayu salib justru memanggil Allah itu Eli, Eli, lama sabachthani. Atau Allahku, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ini sangat-sangat penting. Pertama sekali ingat,
sekali lagi, kalaupun ada kalimat memperkatakan mengapa kau tinggalkan aku, jangan diterjemahkan bahwa Allah itu benar-benar meninggalkan Yesus. Ya. Nah, coba lagi perhatikan. Mengapa engkau tinggalkan aku? Mengapa Allah tinggalkan Yesus? Ingat, pekerjaan Yesus mulai dari awal, pertengahan hingga akhir di kayu salib sempurna. Tidak perlu ada yang diprotes, tidak perlu lagi yang diperbaiki, tidak perlu lagi dikasih saran oleh Bapaknya. Maka tuntas. Amin. Pekerjaan anak di bumi ini tuntas. Pekerjaan Yesus di bumi ini sempurna. Karena satu-satunya goal utama Yesus datang ke dunia ini untuk memberi keselamatan untuk semua manusia terhapus dari dosa. Amin. Jadi Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Berarti Allah sangat mempercayakan kepada anaknya bahwa semua pekerjaan apa yang diinginkan oleh Bapa tuntas dilakukan oleh anak. Amin. Nah, kalimat ini juga menjadi salah satu dari tujuh sabda kunci yang diucapkan Yesus ketika disalibkan di Golgota. Mengapa Yesus mengucapkan itu terakhir kali? Eli, Eli, lama sabachthani. Coba perhatikan. Bapak dan Ibu mungkin selama ini tidak memahami, kurang memahami kenapa sampai kalimat ini muncul dari pribadinya Yesus. Apakah Yesus menuduh Allahnya tidak setia? Apakah Yesus menuduh Allah itu tidak konsisten? Justru di saat-saat terakhir Yesus Allah meninggalkan dia. Ingat, semua respon seperti itu harus dilepas. Amin. Coba perhatikan. Mengapa sampai Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani? Pertama, supaya Bapak dan Ibu dan supaya saya bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Ingat, kalau Yesus membuat sebuah contoh bahwa Allah itu dipanggil Bapa, selama dalam perjalanan, selama dalam pelayanan Yesus itu selalu memanggil Allah itu Bapa. Halo? Tapi waktu Yesus terakhir sekali disalib, Yesus tidak memanggil lagi Bapa, tapi Allahku. Mengapa? Supaya sebutan Bapa ini bukan lagi sebutan antara Yesus kepada Bapaknya, tapi sebutan antara Bapa dan Ibu kepada Bapa. Amin. Jadi waktu Yesus terakhir sekali di Golgota, dia tidak butuh lagi panggilan Bapa itu. Dia tidak butuh lagi. Karena panggilan Bapa itu hanya dibutuhkan oleh manusia, anak-anak Tuhan kepada Allah. Maka mulai hari ini Anda dan saya berhak memanggil Allah itu Bapa. Amin. Amin. Memanggil Allah itu Bapa. Artinya apa? Kebenaran apa yang terjadi di sini? Yaitu kebenaran di mana Yesus selama dia pelayanan di bumi ini, dia tetap memanggil Allah itu Bapa. Hubungan yang begitu dekat. Halo. Hanya di iman orang Kristen yang bisa memanggil Allah itu Bapa. Ingat ini. Hanya di iman orang Kristen yang bisa memanggil Allah itu Bapa. Amin. Jadi mulai hari ini jangan sungkan-sungkan bangun pagi, Bapak, ini hidup saya. Jangan sungkan-sungkan bangun pagi, Bapak, tuntun saya hari ini. Jangan sungkan-sungkan mau pergi kemanapun, Tuhan, Bapak, lindungi saya dalam perjalanan ini. Jangan sungkan-sungkan. Karena Yesus juga melakukan itu selama dia ada di bumi. Mengapa? Karena status Yesus selama ada di bumi adalah status anak. Waktu Yesus sudah berangkat ke surga, status Yesus bukan lagi anak, tapi Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri.
Amin. Jadi waktu Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, itu terakhir putus hubungan panggilan antara Yesus terhadap Bapaknya, dan kitalah yang melanjutkan panggilan Bapa itu. Katakan amin. Katakan amin. Angkat tanganmu semua, katakan Bapa, ini saya anakmu. Kurang semangat, kok loyo? Bapa, ini saya anakmu. Mungkin kurang keren Bapak. Babai, ini saya. Amin. Itu indahnya di dalam Yesus. Ya. Yang kedua, dia sedang berada dalam kondisi di mana Allah Bapa memalingkan muka daripadanya. Ingat, waktu Yesus tidak lagi memanggil Allah itu Bapa, dan di saat itu Yesus mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya apa? Supaya Anda dan saya meneruskan kembali panggilan Bapa itu. Yang kedua, kenapa dikatakan Eli, Eli lama sabachthani? Karena kondisi Allah Bapa pada saat itu memalingkan mukanya dari Yesus. Tahu ya, memalingkan? Tadinya saya berhadapan, tadinya Allah itu berhadapan dengan Yesus. Tadinya Allah itu berhadapan dengan anaknya. Tapi setelah peristiwa salib, Allah itu memalingkan mukanya. Dia tidak melihat lagi anaknya. Itu kata arti meninggalkan. Halo, cukup perhatikan. Amin. Karena waktu Yesus sudah terakhir disalib, Allah tahu bahwa dia mentuntaskan semua tuntutan hukum Taurat. Allah tahu. Nah, waktu Allah itu masih berhadapan dengan Yesus. Ingat, bayangin, Allah itu berhadapan dengan Yesus. Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Arti kata yang lain, Allah memalingkan mukanya. Kepada siapa dia memalingkannya? Bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada Anda dan saya. Amin. Amin. Halo. Jadi Allah itu tidak lagi memalingkan wajahnya kepada anaknya, tetapi dia memalingkan wajahnya itu kepadamu. Amin. Mengapa dia memalingkan wajahnya kepadamu? Karena di dalammu lah ada Yesus. Di dalam bentuk dan rupamu itulah juga sedang berkenan Yesus. Amin. Jadi waktu Yesus mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Putus hubungan panggilan antara anak dan Bapa, supaya Anda dan saya mulai hari ini memanggil dia Bapa. Yang kedua, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa itu? Di saat itu Allah berbalik. Sekarang fokusnya adalah Anda dan saya. Amin. Ngomong kanan kiri. Wajah jelek-jelek begini, jangan pernah katakan saya jelek. Di wajah saya ini Yesus. Maka tidak ada gambar rupamu yang jelek. Tidak ada. Kalau ada tetanggamu atau teman mengatakan kamu jelek, berarti dia mengatakan Yesus itu jelek. Halo. Jadi Allah itu nggak perlu lagi berpaling kepada Yesus, karena Yesus itu Allah sendiri. Amin. Dan dia harus berpaling kepadamu dan kepada saya. Dan dikatakan di dalam bilangan itu tadi, Tuhan memberkatimu, engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi Allah tadi, Bapa tadi, dia langsung memalingkan mukanya kepada Bapa dan Ibu. Dia membalikkan mukanya, itu satu tindakan yang luar biasa. Siapa Anda dan saya sampai akhirnya Allah, sampai akhirnya Bapa memalingkan mukanya kepadamu. Amin. Siapa kita ini? Kalau sampai sang pencipta itu yang membalikkan mukanya jadi kepadamu, siapa kita ini? Kalau kita yang mengejar-ngejar Allah supaya bertemu dengan mukanya, itu wajar. Tapi kalau sampai Allah memalingkan
wajahnya dan melihatmu dan melihat saya, siapa kita ini? Halo? Maka pada saat doa berkat, Bapak dan Ibu itu nggak boleh tinggalkan. Nggak boleh tinggalkan. Tidak ada ceritanya doa berkat itu di awal ibadah, itu nggak ada. Di akhir ibadah itu, Bapak dan Ibu harus serius mengangkat tangan. Itu lagi Allah memalingkan wajahnya kepadamu. Siapa kita kalau sampai tidak mengangkat tangan? Ayo angkat tangan, doa berkat. Siapa? Ayo angkat tangan. Amin. Ayo serius dalam mengikut Tuhan. Siapa kita kalau sampai kita berhak memanggil Dia Bapa? Kalau bukan Yesus yang mentuntaskan, kalau bukan Yesus yang menyetop panggilan kita. Yesus stop panggilan Bapa itu supaya Anda dan saya melanjutkan. Amin. Maka lihat, mengapa? Kembali lagi, karena wajah Yesus itu sekarang sudah ada padamu. Jadi waktu Allah memberkatimu, Bapa memberkatimu, maka Allah itu, Bapa itu memalingkan wajahnya kepadamu. Engkau diberikan juga damai sejahtera. Ingat, kunci damai sejahtera inilah segala sesuatu bisa menyelesaikan masalah. Masalahmu ada, hanya satu respon yang Tuhan tunggu daripada tetap damai sejahtera. Tidak ada pilihan yang lain. Anda tanpa panik tidak akan bertemu lagi dengan jawaban ataupun solusi itu. Seperti apapun, maka kata Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Bukan uang, tapi damai sejahtera. Mengapa? Karena damai sejahtera itu justru pribadi Allah itu sendiri. Allah itu tidak menitipkannya, tapi Allah itu memberikan dirinya padamu. Terimalah damai sejahtera ini. Amin. Terimalah damai sejahtera ini. Damai sejahtera itu siapa? Allah itu sendiri. Maka dalam setiap problem, masalah apapun, ingat, hanya damai sejahtera lah jawaban satu-satunya dari atas semua masalah hidupmu. Anda tinggal menentukan pada saat menghadapi masalah, responmu panik, responmu itu setengah panik, responmu itu emosi, atau responmu itu tetap damai sejahtera. Itu semua ada keputusanmu. Tapi waktu Allah mengatakan Tuhan memberkati engkau, sebenarnya engkau, kata Tuhan memberkati, artinya tudung Tuhan itu padamu tidak boleh keluar dari damai sejahtera. Pak, bagaimana damai sejahtera, Pak? Ingat, damai sejahteramu itu bukan karena satu alasan, ada duit dan tidak ada duit, ada mobil dan tidak ada mobil. Damai sejahtera itu bukan menentukan situasi dan kondisimu, tapi damai sejahtera itu sungguh-sungguh pribadinya Allah. Amin. Itu yang harus kita pahami. Mari kita masuk di dalam bahan. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Yuk baca bersama-sama. Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. Sudah? Haleluya. Belum nongol? Ya, memang nanti TV harus ada di sana supaya saya jangan berbalik-balik terus ya. Nah, sudah? Belum nongol juga. Yuk, Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. 1, 2, 3. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Saya mau tanya bapak-bapak, ada? Anakmu minta roti, kau berikan batu. Anakmu minta ikan, kau berikan ular. Ada? Ayo bapak-bapak, ngaku dulu. Ada atau enggak? Bapak-bapak itu termasuk laki-laki semua juga. Bang Oden, Adi, bapak-bapak juga nanti. Ya, ingat nih, kalau anakmu minta roti, nggak mungkin kau berikan batu. Tapi di dalam Tuhan, batu bisa nggak dirubah jadi roti? Bisa nggak? Bisa. Amin. Terus ayat 10 yuk. Atau
memberi ular jika ia meminta ikan. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Halo, amin. Sadar dulu hari ini Anda sekarang sudah jadi anak ya. Amin. Jangan pernah lagi membuat satu kebenaran dalam hidupmu. Anda hari ini sudah jadi anak. Bukan lagi mau jadi anak, tapi sudah jadi anak. Kalau sudah jadi anak, berarti hanya Anda berhak memanggil Allah itu Bapa. Kalau Anda dan saya belum sadar hari ini jadi anak, berarti Anda tidak berhak, Anda juga tidak punya kuasa, Anda juga tidak punya dampak kalau memanggil Allah itu Bapa. Maka sadar dulu sebagai anak. Halo, anak ada, apakah itu permintaan anak? Halo, anak itu tidak pernah dia meminta. Dia lahir dari keluarga yang mana? Dia lahir dari orang kaya, dia lahir dari suami istri yang lain. Dia tidak meminta itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini ada di hadapan Tuhan, kita semuanya statusnya adalah anak. Bukan Anda yang meminta anak, tapi Tuhan yang menjadikanmu anak. Amin. Halo, amin. Bukan Bapak dan Ibu yang mendaftarkan diri jadi anak. Bukan Bapak dan Ibu yang mendaftar ataupun meminta saran kepada Bapak supaya diangkat jadi anak. Enggak. Karena status dan status saya sudah jadi anak hari ini. Itu bukan desainmu. Itu bukan permintaanmu. Tapi itu benar-benar kebenaran dari Bapa itu sendiri. Amin. Kalau Bapa meminta sebuah syarat terhadap anaknya supaya jadi anak, Anda dan saya tidak memenuhi syarat jadi anak. Semua Bapak jasmani menginginkan anaknya baik, betul? Halo? Seorang bapak hari ini punya dua anak. Yang satunya mungkin sedikit nakal, yang satunya baik. Kalau ditanya secara hati yang paling dalam, mana yang paling kita inginkan? Pasti anak yang baik. Betul tidak? Secara syarat semua Anda dan saya sebenarnya anak nakal, tidak layak. Anda dan saya tidak memenuhi syarat. Kalau menuntut daripada keinginan Allah itu, kita semuanya anaknya mau yang akan jadi anak baik. Tapi tidak ada manusia mulai dari Adam sampai sekarang tidak ada status anak yang baik. Kita semua nakal. Jadi kita yang nakal ini sekarang Tuhan ambil, Tuhan pilih, Tuhan masukkan, Tuhan terima. Saya mau tanya, Allah yang mana yang tidak memiliki sifat seperti ini kalau bukan di dalam Yesus? Amin. Maka ingat, kita sebagai anak harus sadar, bukan karena engkau layak, bukan karena engkau memenuhi syarat, tetapi Anda dan saya jadi anak, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sadarlah kita ini sebagai anak. Amin. Sadar. Maka lihat di situ. Ada dua sifat Bapak di situ tadi. Ingat tadi anak itu bukan usulmu. Jadi anak Tuhan itu bukan karena usulmu. Tidak ada syarat memenuhi syarat satupun supaya kita diangkat jadi anak. Maka mulai hari ini kita harus sadar, kita ini dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan jadi anaknya, semua karena kasih karunia. Amin. Maka jadi jangan nakal-nakal lagi. Halo. Kata Tuhan, nah jangan nakal ya. Bisa bayangin kalau Bapak di surga itu melakukan lagi hukum Taurat. Anda melakukan langsung dihukum. Saya yakin setiap saat kita pasti terima hukuman. Betul tidak?
Bangun pagi aja sudah cerewet kok dihukum. Bangun pagi bukan cari Tuhan, cari HP, dihukum. Bapak kita nggak seperti itu. Tapi yang Tuhan mau juga, ayo jangan nakal lagi. Ngomong kanan kiri, jangan nakal. Amin. Nah, coba perhatikan lagi, di situ ada dua sifat Bapa. Tadi anak sudah ada dua sifat Bapa. Yang pertama itu Bapa jasmani. Tadi dikatakan di situ Bapa jasmani itu jahat. Ya, Bapa yang jahat itu saja pada saat anaknya minta roti tidak mungkin diberikan batu. Pada saat anaknya minta ikan tidak mungkin dikasih ular. Itu Bapa yang jahat, tidak mungkin memberikan itu. Amin. Nah, coba perhatikan. Kata jahat di situ berarti Bapa jasmani itu tidak sempurna. Kata jahat di situ berarti Bapa jasmani itu kurang memperhatikan. Orangnya kasar juga. Bicaranya juga banyak yang tidak benar. Suka mungkin main pukul. Sering meninggalkanmu. Bahkan untuk anak-anak tidak mau kasih uang jajan. Anda bisa kecewa terhadap Bapa jasmani. Halo? Tapi sejahat-jahatnya yang tadi Bapa jasmani, Anda pasti dikasih makan. Amin. Ada yang di sini yang kecewa terhadap Bapa jasmani? Mulai hari ini Anda sudah harus pulih. Karena semuanya bertumbuh terhadap Bapa jasmani pun tidak ada yang sempurna. Semua kita ini pasti pernah kecewa terhadap Bapa jasmani, siapapun itu. Dulu, waktu saya masuk SMP, bapak saya itu membelikan sepeda. Tapi yang dibelikan sama saya itu sepeda mini. Tahu sepeda mini kan? Sepeda perempuan yang ada keranjangnya di depan. Saya anak laki-laki, yang gak terima saya. Sangat kecewa. Bapak saya bilang, bukan masalah itu, masalah fungsi. Benar masalah fungsi. Tapi ini saya laki-laki, bisa bayangin saya bawa sepeda anak perempuan kring. Niatnya baik, tapi tidak cocok dengan saya. Saya kecewa? Ya. Maka bulan pertama, stangnya saya robah. Yang tadinya stangnya begini, ya kan? Robah, jadi stang BMX. Robah satu persatu. Setelah dilihat, diomelin, dimarahin, mau tidak mau. Pernah kecewa terhadap Bapa jasmani. Karena apa tadi? Semua Bapa jasmani itu kategori yang tadi Alkitab jahat. Jahat di situ tidak sempurna. Amin. Maka lihat, bagianmu dan bagian saya sebagai anak untuk Bapa jasmani hanya bisa satu solusinya untuk kau diberkati, tetap mengampuni. Gak perlu lagi kecewa, tetap mengampuni. Amin. Supaya apa? Supaya nanti Anda dan saya yang sudah punya anak kemudian lagi, maka dosa itu juga tidak ada lagi. Keterikatan dosa itu, tuntutan dosa itu tidak ada lagi. Anda harus mengampuni. Katakan amin. Yang kedua di situ adalah Bapa surgawi. Bapa surgawi itu adalah sempurna. Bapa jasmani tadi itu adalah jahat, tidak sempurna. Tetapi Bapa surgawi itu sempurna. Maka lihat, mari fokuslah dan tertujulah terus kepada Bapa yang sempurna itu. Amin. Karena Bapa jasmani itu ada batasnya. Batas waktunya ada. Batas jayanya ada. Batas banyak duitnya juga ada. Batas posisinya juga semuanya ada. Semua Bapa jasmani ada batas. Maka disitulah dia juga dikategorikan Bapa yang tidak sempurna. Maka lihat, sadarlah kita punya Bapa yang sempurna. Amin. Jadi kalau kita jadi anak, kalau sudah berbicara di dalam Yesus, sudah berbicara di dalam Bapa surgawi, maka kita ini juga semuanya adalah anak kandungnya Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Siapa di sini anak kandungnya Tuhan? Amin.
Kalau sudah berbicara anak kandung, berarti berbicara warisan. Kalau sudah berbicara anak kandung, Anda tidak perlu membuat proposal pun, itu Bapak sudah sediakan. Amin ya. Maka lihat di situ Matius 5 ayat 48. Yuk kita baca. Matius 5 ayat yang 48. Sudah? Matius 5. Ada enggak? Tidak ada di situ. Ada. Ya, 1 dan 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Coba perhatikan lagi. Bapak yang sempurna itu pasti mengharapkan anaknya juga sempurna. Amin. Tapi kalau kita bisa melihat lagi, semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Amin. Maka lihat, kenapa Anda dan saya sekarang ini menjadi anak yang sudah sempurna? Karena Yesus itu sudah ada padamu. Karena hanya melalui anaknya lah Anda dan saya menjadi anak yang sempurna di hadapan Bapa. Tidak ada perwakilan yang lain kecuali hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesuslah yang membuat Anda dan saya menjadi sempurna di hadapan Bapa. Jadi waktu Bapa itu melihat Anda, waktu Bapak itu melihat Bang Ferdinand, yang dilihatnya bukan lagi wajah Bang Ferdinand, tapi yang dilihat adalah wajah Yesus ada di dalamnya. Maka Anda jadi sempurna. Amin. Nah, maka coba perhatikan lagi, dasar kita, dasar Anda dan saya itu sempurna. Nah, roh yang diberikan Bapa padamu itu bukan juga roh hamba, tapi roh menjadi anak-anak Allah. Amin. Hari ini Anda dan saya sebagai anak itu sudah sempurna. Pertama, karena Yesus sudah ada di dalammu. Yang kedua, roh yang ada padamu itu adalah roh Allah sendiri. Maka sempurnalah. Amin. Maka segala wajah yang lain yang masuk di dalam hati dan pikiranmu, dalam bayang-bayangan, kau bisa usir itu di dalam Yesus. Segala roh yang masuk padamu yang bukan dari rohnya Tuhan, maka roh apapun itu kau singkirkan, itu hanya di dalam roh Allah. Semua tersingkir. Mengapa? Karena Anda jadi anak tidak bisa lagi disentuh, dimasuki oleh roh yang lain. Karena Anda sudah memiliki roh Allah. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kita baca lagi Roma 8 ayat 15 sampai 16. Roma 8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 versi VMP. Yuk, 1, 2, 3. Belum? Roma 8 ayat 15 sampai dengan 16. Bahan. Sudah ya? Belum juga. Sudah saya kasih. Sudah? Hah? Belum ya? Ya sudah, baca aja ayat 15 ya. 1, 2, 3. Iya, di grup staff itu sudah saya masukin ya. Jadi nanti kalau saya masukin lagi, tolong langsung masukin aja tanpa diperintah ya. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab roh yang kamu terima tidak membuat kamu menjadi hamba. Amin. Supaya kamu takut lagi. Tetapi roh yang kamu terima menjadikanmu kamu anak-anak Allah. Di dalam roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Jadi hari ini Anda disebut anak Allah itu bukan karena kesaksianmu. Halo? Ingat sekali lagi, Allah memilihmu jadi anak itu bukan karena engkau. Bahkan di dalam persidangan kalau ada saksi, saksinya itu bukan manusia. Saksinya itu Allah itu sendiri.
Saksinya itu Roh itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Maka lihat, di sini Bapak dan Ibu dan Saudara harus benar-benar sadar. Mulai hari ini, camkan dirimu, kau adalah anak Allah. Bukan lagi hamba. Karena hamba tidak menerima warisan. Tapi hamba itu hanya menerima upah. Amin. Sehebat-hebatnya hamba, sehebat-hebatnya karyawan, sehebat-hebatnya staf, sehebat-hebatnya kita bekerja sama orang lain, Anda hanya memiliki status menerima upah. Mau kita di dinas apapun, di PNS apapun, mau di kepolisian apapun, semuanya itu hanya sebatas menerima upah. Tapi ingat, anak itu menerima warisan tanpa bekerja. Amin. Halo, amin. Saya dengan ibu punya rumah di Palangkaraya. Nanti yang punya warisan itu pasti ketiga anak saya. Mereka dapat rumah di Palangkaraya sana itu warisan. Apakah karena mereka bekerja? Halo? Apakah mereka memberikan kepada saya, istilahnya saya disogok, ini dong DP. Atau dia kasih, saya bantu dong, saya bantu. Ada? Pak Philip sama Ibu Winti yang bangun rumah di sana, apakah mulai hari ini namanya Afra kasih sogokan padamu? Namanya anak warisan. Jangan lagi rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Anda bukan hamba, tapi anak. Banyak orang Kristen tidak sadar ini. Kekuatan seorang anak. Mereka selalu terlena dengan kata hamba. Mereka selalu suka dengan kata hamba. Padahal kita ini sudah jadi anak-anak. Ingat sekali lagi, anak itu menerima warisan tanpa bekerja, tanpa berusaha, tetapi diberikan cuma-cuma. Amin. Saya yakin di sini semua orang tua juga pasti sudah punya sesuatu yang akan diwariskan pada anaknya. Ya paling sedikit kalau nggak ada harta itu warisan ilmu lah. Misalnya warisan ilmu jadi pintar masak, itu juga warisan. Amin. Gak mungkin dong Bang Nando ajar anak tetangga jadi masak. Gak mungkin, kalaupun diajar itu harus minta upahnya. Tapi kalau untuk anak gak mungkin kan. Zoe, bayar. Gak mungkin. Pasti dikasih gratis. Amin. Ayo sadar kembali, Anda hari ini anak. Amin. Anda hari ini menerima warisan. Anda hari ini adalah menerima sesuatu yang tanpa bekerja tetapi Anda dapat. Maka lihat, warisan yang paling diterima, paling tertinggi diterima anak itu adalah warisan keselamatan. Anda dan saya hari ini masuk surga, kapanpun pasti masuk surga. Itu diberikan kepada setiap anaknya secara cuma-cuma. Kalau surga sudah diberikan Bapa pada anaknya, apalagi yang lain. Maka jangan pernah sibukkan, jangan pernah terlena dengan segala sesuatu, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan pribadi. Padahal Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya. Surga itu sudah diberikan. Dan surga itu hanya diberikan kepada siapa? Anaknya. Dan diberikan kepadanya dengan cara apa? Cuma-cuma. Tanpa Anda bekerja. Tanpa Anda menabur sesuatu. Bukan karena Anda layak, bukan karena sumbanganmu, bukan karena kau memiliki posisi, tapi semuanya gratis. Halo? Amin. Maka di dalam Roma 8 ayat 17 berkata begini.
Karena kita anak-anak Allah, kita akan menerima berkat-berkat yang disediakan oleh Allah untuk umatnya. Bersama dengan Kristus, kita juga akan menerima segala yang sudah disediakan oleh Allah untuk kita, untuk Dia. Karena jika kita menderita bersama-sama, kita juga akan mendapatkan kemuliaannya. Penderitaanmu dan penderitaan saya sebenarnya semuanya sudah dituntaskan oleh Bapa. Amin. Semua penderitaanmu sudah diselesaikan oleh Yesus di salib. Maka pada saat ini kalau Bapak dan Ibu memiliki satu proses hidup, apakah proses hidup masalah ekonomi, apakah proses hidup masalah rumah tangga, apakah proses hidup masalah anak-anak, ingat sekali lagi, segala jenis penderitaan yang mungkin tanda kutip engkau alami hari ini, ingat, Anda hanya bisa menerima kemenangan lepas kemenangan. Karena apa? Karena Yesus sudah berperkara dengan semua hal itu. Amin. Jadi kalau ada masalah, tidak perlu kau sibukkan dirimu, pikiranmu, hatimu untuk menyelesaikan itu masalah. Tidak perlu. Tuhan, ini masalahku, bagian ini saya tidak paham. Biarlah Bapa di surga yang turun. Yang bagian saya paham, saya lakoni. Itu. Nah, kenapa kita sering banyak menerima penderitaan? Karena bukan bagianku tapi kau kerjain. Halo. Bisa bayangkan kalau misalnya warisan sebuah rumah saya, terus saya buat penderitaan kepada anak saya. Mulai hari ini kau cicil, padahal dia masih SD, SMP, SMA. Saya mau tanya, bukankah dia sangat menderita dengan hal itu? Halo? Saya tidak mungkin lakukan itu karena itu bukan bagiannya. Amin. Maka anak saya tidak perlu mengusahakan itu. Karena itu bukan bagiannya. Tapi saya sebagai bapak menyelesaikannya. Maka coba perhatikan, segala sesuatu proses problem hidupmu, engkau harus pasti bagianmu sebagai anak lakukan, tetapi yang bukan bagianmu itu urusan bapak. Kau harus pasti dalam hal itu. Semakin kau berhubungan dekat, bergaul erat dengan Tuhan, dengan Bapa, Anda akan semakin mengetahui, mengerti hal itu. Ini bagianku, ini bagiannya Bapa. Amin. Anakku ini loh, anak saya ini loh, anak kami ini loh, nggak perlu dia mengajari saya mana bagian saya itu, nggak perlu. Tidak perlu. Amin. Tapi saya juga tidak perlu ya mendikte terus menerus anak saya, itulah bagianku, itulah bagianku, itulah bagianku, nggak perlu. Karena Bapak tahu bagiannya. Amin. Maka lihat, kita hidup dalam Yesus itu sekali lagi, itu sangat luar biasa. Kalau ada kata penderitaan, nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Karena tidak ada penderitaanmu melebihi daripada salib Yesus. Tidak ada. Ingat. Amin. Maka dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata, semua yang baik datang dari Allah, dan setiap pemberian yang sempurna datang dari Dia. Pemberian yang baik itu turun dari Bapa yang menciptakan semua terang di langit, tetapi yang tidak pernah berubah seperti terang itu, Ia tetap sama. Coba perhatikan. Semua yang baik itu datang dari Tuhan tanpa ada perubahan. Tanpa ada perubahan. Ya. Setiap pemberian yang dari Tuhan itu sempurna. Pemberian yang baik itu turun dari sorga. Bahkan semua terang di langit ini, terang apapun, maka lihat pemberian dari Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Sekalipun terang matahari itu bisa berubah. Bisa paham? Hari ini terang matahari bersinar, nanti sore sudah meredup, berubah. Terang bulan tetap bisa juga berubah. Dia tetap matahari, dia tetap bulan.
tapi ada perubahan bayang-bayang. Pemberian Tuhan padamu tidak seperti itu. Amin. Jadi kalau Tuhan memberkatimu hari ini bukan karena engkau berubah, bukan karena engkau hari ini baik, bukan karena engkau hari ini setengah baik, tidak. Dari Tuhan itu tetap buat padamu yang terbaik, tanpa ada perubahan, tanpa ada perubahan. Amin. Mulai hari ini kita semua harus memanggil Dia, yaitu Bapa. Ya, sebuah panggilan yang paling dekat dari semua panggilan hubungan. Ingat, hubungan Bapa dan anak, panggilannya ya panggilan Bapa. Bapa panggilannya yang paling terdekat yaitu anak. Sinkron sekali. Hanya di iman kita, di kekristenan kita lah yang berbicara tentang bahwa hanya kita yang boleh memanggil Dia Bapa. Katakan amin. Nah, di dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7, ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Terjemahan lain berkata begini, kamu adalah anak Allah, itulah sebabnya yang menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Roh itu berseru, Aba, Bapa. Ayat 7, jadi sekarang kamu bukan lagi hamba seperti dahulu, melainkan anak Allah. Allah akan memberikan semua yang telah dijanjikannya kepadamu, sebab kamu anaknya. Semua janji Tuhan itu ada dasarnya. Ya, maka lihat istilah Aba tadi adalah bahasa Arab yang artinya Bapa. Itulah kata yang dipakai Yesus ketika membicarakan Bapanya di sorga. Setiap dalam perjalanan Yesus dalam pelayanan, Dia selalu membicarakan Bapanya. Ya, maka lihat perpaduan istilah Arab ini, Aba dengan Yunani menjadi ayah, mengungkapkan apa? Kedalaman intiman, mengungkapkan apa? Perasaan yang mendalam, mengungkapkan apa? Kesungguhan, mengungkapkan apa? Kehangatan, mengungkapkan apa? Keyakinan yang dengan roh yang menyebabkan kita berseru kepada Allah, kepada Bapa. Maka hidupmu dan hidup saya hari ini dalam Yesus itu sudah komplit. Amin. Sudah komplit. Maka coba perhatikan, ini sangat penting. Ini sangat penting, coba perhatikan. Yang saya membuat penilaian sendiri. Orang kalau dalam ibadah, dia belum mendapatkan sesuatu kebenaran. Kebenaran itu artinya begini, ibadah itu sangat penting. Ibadah itu saya mau bertemu dengan Tuhan. Ibadah itu berarti saya mau menyembah Tuhan. Ibadah itu berarti apa? Saya mau berseru kepada Bapakku. Tidak perlu punya pikiran begini, gak perlu harus di gereja, di rumah juga bisa. Itu tidak selalu berbicara suatu kebenaran yang mutlak. Ingat, bukan masalah gerejanya, bukan masalah rumahnya, tetapi hatimu harus selalu tertanam mau ibadah kepada Tuhan. Sesulit apapun, orang kalau sudah stabil dalam ibadah, saya yakin hidupnya juga akan stabil. Pasti stabil. Saya sudah bisa melihat, ya, dengan mata kepala sendiri orang-orang yang saya kenal hampir 35 tahun. Keluarga ini. Saya bisa melihat kalau keluarga yang satu itu stabil, itu karena saya melihat ibadahnya stabil. Tapi banyak juga saya lihat keluarga yang turun naik, itu karena apa? Juga ditentukan ibadahnya. Ingat, Anda beribadah datang ke sini bukan untuk sesuatu hal yang lain. Anda mau bertemu Tuhan. Itu harus menjadi kebenaran yang mutlak padamu. Anda harus bertemu Tuhan. Semua sia-sia
ibadahmu kalau tidak bertemu Tuhan? Nah, bertemu Tuhan itu tidak bisa didesain oleh orang lain. Anda sendiri yang harus memiliki kebenaran itu. Sehingga mau dimanapun Anda beribadah, pasti ketemu Tuhan. Mau di saat di rumah, Anda pasti ketemu Tuhan. Mau di saat bisa nyetir mobil, Anda pasti ketemu Tuhan. Karena Anda sendiri yang menentukan itu. Amin. Anda stabil, maka lihat hidupmu pun akan stabil. Rumah tanggamu pasti stabil. Ekonomimu pasti stabil. Anak-anakmu juga pasti semua stabil. Karena kestabilanmu itu dengan semua posisi itu bukan karena Anda, tapi karena Tuhan. Maka kita sebagai anak harus serius sebagai anak. Anda dan saya bukan lagi anak gampangan. Anda dan saya sudah ditebus Tuhan dengan darahnya sendiri. Berarti ada satu kesungguhan di dalam penebusan itu. Maka respon dan respon saya sebagai anak itu harus benar-benar sadar. Hanya Bapa kita lah yang bisa menyelesaikan semua apapun problem hidup. Amin. Mari, kau harus beribadah sungguh-sungguh. Anda stabil, saya yakin semuanya akan stabil. Kalau firman Tuhan itu selalu stabil padamu, maka semuanya pun akan stabil. Anda akan selalu melihat semua hal itu dari respon firman. Itu yang akan Anda dapatkan kalau Bapak dan Ibu stabil di dalam iman. Amin. Itu yang harus kita imani. Ingat, hari ini Anda hari ini berhak memanggil Dia Bapak. Amin. Bapak, panggil Dia Bapak. Panggil Dia Bapak, panggil Dia Bapak. Dan jauhkan semua pikiranmu bahwa Bapak itu tidak pernah tidak memberikan yang terbaik padamu. Bapak itu akan selalu memberikan yang terbaik padamu. Dia tidak pernah memberikan yang tidak terbaik. Sekalipun tanda kutip mungkin engkau berpikir kondisimu hari ini tidak baik, ingat, Bapa di surga tidak menginginkan itu. Tidak menginginkan itu. Bapa di surga menginginkan semuanya baik. Dan semuanya sungguh amat baik. Amin. Maka kembali lagi. Langsung kembali lagi. Langsung kembali lagi. Hanya kembali kepada kebenaran firman-Lah yang akan membuatmu akan selalu stabil ke depan. Haleluya. Amin. Kita semua bangkit berdiri karena saat itu refnya saja. Amin Tuhan. Mari sediakan anggur, sediakan roti. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan hari ini. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Inilah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik, tubuh yang sempurna diberikan padamu dan pada saya, sehingga hidupmu menjadi anak Allah yang sempurna. Maka percaya, pada saat engkau memakan tubuh Kristus, kau bersatu dengan Dia untuk selama-lamanya. Apabila Bapak Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Kematian Yesus dan darah Yesus memberikan masa depan padamu dan pada saya. Masa depan yang penuh harapan, yaitu keselamatan yang dari Yesus sudah engkau terima hari ini. Dan Dia memberikan nyawanya sendiri, Dia memberikan darahnya sendiri, supaya kita dari hamba sekarang menjadi anak Tuhan, anak Allah. Kau terima, pada saat kau meminumnya, kau juga bersatu dengan darah Yesus. Kami berdoa dan kami minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas semua hal yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, dan setiap kami melakukan perjamuan Tuhan adalah firman yang Tuhan perintahkan kepada kami, dan kami melakukan itu dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapak, kami hari ini memiliki dasar kebenaran bahwa hanya kami sebagai anak Allah yang berhak memanggil Allah adalah Bapa. Hubungan kami yang begitu dekat, yang begitu dalam, yang begitu intim. Dan kami percaya bahwa hidup kami, masa depan kami selalu ada di dalam Bapa. Terima kasih Bapak. Hari ini kami juga mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur, pembangunan, apapun yang Tuhan taruh, Tuhan memberkatimu berlipat kali ganda. Hari ini kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan Amin. Silakan duduk.